Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Jumpa lagi di Hidup Sehat dan kali ini dengan saya Dr. Haikal dan rekan saya Dokter Edita Arlin pastinya. Nah, Dokter Haikal nih kalau ngomongin otot nih ya, otot manusia tadi udah kelihatan jelas kalau di Zoom tuh kayak gimana gitu ya, Dokter Haikal. Dan kalau kita ngomongin otot nih ya, ini terlepas dari daging. Karena daging ini bisa membangun otot karena mengandung protein, Dr. Arlin. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal protein, kita kenal kalau misalnya yang sekarang banyak yang dijual, itu ada apa aja sih, Dokter Haikal? Protein daging kambing, daging domba, daging ada sapi, lagi daging sapi, kerbau juga ya, kerbau, rusa. Tapi dok ya, katanya nih kalau yang cukup sering kita konsumsi ya, daging kambing, daging sapi ya, sapi, kambing, domba. Tapi kenapa daging kambing ini selalu dikambing hitamkan sebagai daging yang katanya bisa bikin penyakit nih? Iya, mentang-mentang namanya kambing langsung dikambing hitamkan, padahal warnanya putih atau Betul. coklat gitu ya. Nah, untuk itu kita akan bahas hari ini dengan pakar kita, Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik. Pagi dok, apa kabar? Pagi dokter, ini spesialis gizi klinik ya, bukan spesialis perkambingan atau perdagingan gitu ya dok ya. Tapi hari ini tuh karena banyak banget ya dok yang suka, apalagi kemarin kita sempat habis lebaran juga, itu makanan-makanan daging tuh makin viral gitu. Betul. Apalagi sekarang makin banyak restoran-restoran, wah daging-daging lagi. Dan Bentar bentar lagi juga Idul Adha nih, Idul Adha. lebih ke daging lagi ya. Lebih berdaging-daging lagi. Sapi, kambing. Nah, dok, di depan kita ini ada daging ya, ada daging sapi, kambing dan domba. Yes. Nah, tapi dok, ini ada fakta mitos nih yang mengatakan katanya daging kambing dapat meningkatkan hipertensi dan kolesterol dibandingkan daging sapi dan domba. Ini fakta atau mitos? Ya, ini sebenarnya mitos. Oh, mitos. Ya. Oke. Itu kan bener, kasihan nggak sih Kasihan daging di kambing kambing ya. ya. Kenapa, Ya, dok? jadi gini, kalau kita membandingkan, jadi yang harus kita bandingkan adalah bagian yang sama dengan berat yang sama. Jangan kita membandingkan daging kambing yang berlemak dengan daging sapi yang lean atau yang tidak berlemak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan daging kambing yang berlemak, belum lagi daging kambingnya dimasaknya pakai santan dan lain-lain, karena biasanya kan daging kambing butuh pengolahannya lebih lebih ruwet gitu ya. Banyak sekali teman-temannya ya dok ya. Supaya nggak amis dok ya. Iya, supaya tidak berbau amis. Jadi biasanya itu teman-temannya ini yang mungkin akhirnya bisa mencetuskan lebih banyak garam, mencetuskan hipertensi dan lain-lain. Tapi kalau kita bandingkan dengan bagian yang sama, misalnya sama-sama khas dalam gitu ya, dengan berat yang sama, sebenarnya risiko dan benefitnya itu mirip antara daging kambing dan jenis daging yang lain. Dok, ini sebetulnya daging itu kan masyarakat taunya mengandung protein. Nah, selain protein apa saja dok nutrisi yang terdapat di dalam daging? Ya, betul banget. Jadi memang protein itu komponen utama di dalam daging merah gitu ya. Tapi ada nutrisi apa aja? Banyak. Jadi diantaranya ada lemak pastinya. Oke. Kalau karbohidrat itu cenderung rendah sekali. banget. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa daging merah adalah sumber karbohidrat. Enggak, kita ngomongnya adalah sumber protein karena dia yang dominan. Tetapi juga mengandung lemak. Nah, lemak ini yang memang tergantung part mana potongnya nih, sapi bagian mananya, bagian perut, bagian kaki, bagian leher gitu ya. Kandungan lemaknya ini berbeda-beda. Kalau kita berbicara lemak daging khas dalam atau tenderloin, ini biasanya kadar lemaknya lebih rendah dari bagian yang lain. Namun kalau kita bandingkan antara sapi, domba, kambing dengan bagian yang sama dan berat yang sama, ini memang ternyata yang paling lebih berat kandungan lemaknya adalah domba. Oh, domba. Makanya suka dibikin kebab ya. Enak tuh. Iya. Empuk ya kalau daging Kan domba. jadinya. Iya. Nah, ini kembali lagi ke daging kambing nih dok. Katanya nih ya, daging kambing itu dapat meningkatkan gairah seksual. Ini fakta atau mitos dokter? Apa tuh jawabannya? Gimana tuh dok? Wah, ini ada pakarnya nih sebenarnya. Ini apa dokter Haikal aja yang jawab? Ini fakta mitos dokter Maria. Daging kambing tadi Iya, ya? kambing. Iya, ini fakta. Tetapi yang bagian mana tuh ya dok? Iya, bagian torpedo kah? Atau bagian daging lain dong? Begini harus diluruskan. Iya, gimana? Apakah daging kambing akan meningkatkan kualitas seksual? Iya. Tapi kalau ditanya juga apakah daging sapi dan daging domba juga iya juga. Oh, iya juga. Jadi jangan di-compare. Iya. Kenapa? Karena selain lemak sama protein, sebenarnya perdagingan ini ada seleniumnya, ada Zinc. zincnya,
ada zat besinya, dan ini ada vitamin B-nya, dan ini komponen-komponen yang sebenarnya diperlukan, benefitnya termasuk ke seksual tadi. Untuk meningkatkan stamina dok ya. Tapi ini daging dok ya, bukan bagian torpedo dok ya. Soalnya banyak nih yang iya betul. No, ini daging. Enggak ya dok ya. Jadi torpedo itu sebenarnya, tapi ini pertanyaan masyarakat juga. Sebenarnya bisa dimakan nggak sih dok? Dan apakah bagus gitu? Kita si serahkan torpedo kepada masing-masing ya. Oke. Jadi sebetulnya torpedo itu bagian dari jeroan dok ya. Betul sekali. Malah justru akan meningkatkan lemak jahat ya. Jadi bukan untuk meningkatkan performa seksual ya, tapi malah meningkatkan lemak mending makan jahat. Dagingnya mungkin ya. Betul, iya, jadi kalau memang ada pilihan daging, ya udah daging aja. Gitu ya. Oke nih dok, nah mengenai daging sapi nih dok, sekarang tadi kita udah daging kambing, sekarang daging sapi. Katanya daging sapi itu lebih sehat dibanding daging kambing dan domba. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jadi jawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat.